Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Sukma dengan NIM 1902405067, kelas 5B Agribisnis semester 5 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri MPD. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan dan mengapa pemberiannya harus secara adil? Jawab, kompensasi atau remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seorang pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi dalam perusahaan yang sifatnya rutin di mana ia bekerja, atau bisa juga disebut sebagai sesuatu yang diterima oleh seorang pegawai atau karyawan dari tempat ia bekerja. Kompensasi juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pekerjaan. Semakin puas karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya, maka akan semakin puas karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Begitupun sebaliknya, jika karyawan tidak puas atas kompensasi yang diperolehnya, maka mengakibatkan perputaran karyawan. Banyak karyawan yang berhenti dari pekerjaannya dan mengakibatkannya absensi. Untuk mempertahankan karyawan, terutama karyawan yang potensial dan berkualitas, pihak perusahaan perlu mengadakan desain ulang atau sistem kompensasi untuk menghargai karyawan yang telah memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sistem kompensasi harus dibuat yang adil dan layak. Untuk mewujudkan keadilan ini, program kompensasi harus dirancang dengan mempertimbangkan baik kontribusi karyawan maupun kebutuhan karyawan. Soal yang kedua, apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja atau performance appraisal di dalam perusahaan? Jawab, penilaian kinerja menurut Werder dan Dapi 1996-342 mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu 1. Performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 2. Compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 3. Placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat, training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 5. Career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 6. Staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 7. Informational inassurances and job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 8. Equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. 9. External challenges, yaitu kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. 10. Feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Soal yang ketiga, pengembangan karir adalah salah satu program sumber daya manusia jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jawab, pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja.
agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Pengembangan karir merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu, agar pada waktu dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dengan kualifikasi tertentu. Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu. Soal yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja bagi karyawan. Jawab. 1. Kemampuan dan keahlian. Kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin luas keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan, maka semakin mudah karyawan tersebut dalam mencapai hasil kinerja yang maksimal. Sedangkan keahlian merupakan pengetahuan yang dimiliki karyawan tentang pekerjaannya. Semakin baik pengetahuan karyawan, maka potensi karyawan tersebut dalam menghasilkan kinerja yang berkualitas akan semakin tinggi. 2. Kepribadian. Kepribadian atau karakter yang dimiliki karyawan berpengaruh terhadap kinerjanya. Karyawan yang memiliki kepribadian yang baik maka dapat melakukannya pekerjaannya dengan baik. Misalnya, karyawan yang memiliki karakter ulet dan bertanggung jawab akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki karakter tanggung jawab. 3. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Biasanya motivasi kerja dipengaruhi oleh banyak komponen lain seperti gaji, tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, kebijakan pimpinan, dan beberapa faktor lainnya. Jika karyawan yang memiliki dorongan yang kuat, maka karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga kinerja yang akan dihasilkan karyawan tersebut akan baik pula. 4. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi tempat karyawan bekerja. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jika lingkungan kerja nyaman dapat membuat karyawan lebih fokus dan mudah dalam mencapai kinerja maksimal. Lingkungan kerja juga dapat diartikan sebagai suasana kerja. Suasana yang suportif akan membuat produktivitas karyawan lebih tinggi dibandingkan suasana kerja yang tidak suportif. 5. Komitmen. Banyak komponen yang mempengaruhi komitmen karyawan dalam bekerja. Komitmen dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat karyawan sesama perusahaan atau organisasi. Semakin kuat komitmen karyawan, maka semakin besar keinginan karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Soal yang kelima, mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja sumber daya manusia di perusahaan, dan sebutkan beberapa tujuan motivasi yang Anda ketahui. Jawab. Pemberian motivasi dengan tepat akan dapat menimbulkan semangat, gairah, dan keikhlasan kerja dalam diri seseorang. Meningkatnya kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan motivasi adalah menggerakkan atau mengunggah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Soal yang keenam, alat untuk memotivasi ada dua, yakni material motivation dan immaterial motivation. Berikan penjelasan Anda. Jawab. Material insentif adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja merupakan upah atau gaji yang wajar, tetapi juga jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang sangat memanalisis pengaruh seseorang untuk bekerja dengan giat sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya. Sedangkan non-material insentif yaitu segala jenis insentif yang tidak dinilai dengan uang. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan PHK? Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada dalam perusahaan. Jawab. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha atau majikan. Jenis PHK yaitu PHK demi hukum. Pada jenis ini penyebabnya dilakukan
PHK adalah pekerja meninggal atau jangka perjanjian kerja telah habis. PHK karena melanggar perjanjian kerja, PHK karena kondisi tertentu, dan PHK karena kesalahan berat. Soal yang ke-8, apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut menurut Undang-Undang 13/2003 dianggap mengundurkan diri atau bisa dilakukan PHK. Jelaskan langkah dan prosedurnya. Jawab, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang baru berlaku, pekerja atau buruh yang mungkin selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dapat diputus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerjanya itu dianggap sebagai suatu pengunduran diri. Namun pengusaha baru dapat memutuskannya setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, pasal 168 ayat 1 UUK. Terhadap pemutusan hubungan tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang pergantian hak sebagai berikut: pasal 156 ayat 4 UUK, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal-hal lain termasuk uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Soal yang ke-9, apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industrial atau PHI, dan sebutkan beberapa materi perselisihan hubungan kerja atau industri yang biasa terjadi, serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Jawab, perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPPHI ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan, dan langkah-langkah dalam penyelesaiannya yaitu perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan pengadilan hubungan industrial atau PHI. Soal yang ke-10, jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut ini: A. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, B. Perjanjian kerjasama, dan C. Serikat Pekerja SP atau Serikat Buruh atau SP. Jawab, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. C. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Soal yang ke-11, serikat pekerja dan hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian serius oleh organisasi atau perusahaan. A. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh baik bagi karyawan maupun perusahaan. B. Serikat pekerja berkecenderungan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. C. Jika ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan sementara serikat pekerja tidak mampu memfasilitasinya, pihak-pihak mana saja yang perlu Anda libatkan dalam menyelesaikannya? Jawab. 1. Menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Antara perusahaan dan karyawan harus memastikan bahwa masing-masing hak dan kewajibannya saling terpenuhi.
Manfaat serikat pekerja adalah dapat menjadi wadah para karyawan untuk bertukar pikiran satu sama lain yang membantu karyawan menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. 2. Menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Ketika serikat pekerja adalah memiliki manfaat untuk dapat mengakomodir karyawan untuk menyampaikan aspirasi ke manajemen perusahaan, di sanalah tercipta hubungan kerja yang sehat. B. Tidak, Wahono mengatakan pembentukan serikat pekerja dalam setiap perusahaan tidak bersifat wajib, sehingga setiap karyawan bisa memilih antara bergabung atau tidak dengan serikat pekerja yang ada. Hukumnya tidak wajib, jadi karyawan itu bisa tergabung maupun tidak bergabung. C. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan badan milik usaha negara. 2. Pihak yang berperkara adalah pekerja atau buruh secara perseorangan maupun organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Soal yang ke-12, Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. A. Sebutkan dan jelaskan materi makalah yang Anda buat secara berkelompok. B. Jelaskan apa saja manfaat yang Anda peroleh. Jawab, pemeliharaan atau maintenance karyawan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap loyalitas karyawan akan menurun. Absensinya dan turnover meningkat, disiplin akan menurun sehingga pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pengintegrasian karyawan yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Supaya karyawan semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan, maka fungsi pemeliharaan mutlak mendapat perhatian manajer. Tidak mungkin karyawan bersemangat bekerja dan konsentrasi penuh terhadap pekerjaannya jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan baik. Pemeliharaan atau maintenance adalah usaha mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan yang agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia pada perusahaan. 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. 3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. 4. Memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan. 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Dan 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu dengan mempelajari pemeliharaan sumber daya manusia, kita mampu memahami secara utuh tentang materi-materi pemeliharaan sumber daya manusia sebagai langkah strategi dan sekaligus membekali kita agar mampu membina suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan yang menempatkan manajemen sebagai faktor yang vital. Selain itu, kita juga tahu bagaimana cara meningkatkan produktivitas kerja karyawan, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, serta mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis. Sekian dari soal beserta jawaban yang sempat saya paparkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.